Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita berkesempatan untuk melewati daerah Kertacala. Tadi setelah Tukdana, kemudian barusan Kertacala, kita bannya tadi sempat mengalami kebocoran, kena apa? Kena baut ya. Kena baut ya, untung ban cublas dari masih bisa jalan tadi, tapi kita istirahat. Ban ini mobilnya harus balik lagi ke ya kira-kira 1 km dari lokasi untuk ditambal ya. Alhamdulillah sudah selesai, kita jalan kembali menuju arah jalan yang benar, insya Allah ke arah Kadipaten. Dan ini adalah jalan menuju Bandara Kertajati. Jadi Bandara Internasional Jawa Barat namanya Bandara Kertajati. Jalannya lumayan mulus tadi dari Widasari, Pantura menuju Kadipaten, tapi nanti melewati daerah Bandara Kertajati. Saya juga baru kali ini ke daerah sini, jadi ya kita meraba-raba situasinya seperti apa. Mestinya sih belok yang bagus-bagus ya. Mungkin ke Bandara Kertajati ke arah sana barangkali ya. Tapi ya sudahlah, kita coba saja. Mungkin kita coba untuk tidak menggunakan Google karena kita sebagai ini batas desa Gadel. Itu ada apa tuh petunjuk arah Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. Oh, kita masih di arah Bandara Kertajati. Di atas ini adalah sungai ya. Sungai sangat penting untuk mengairi sawah-sawah ya. Biasanya saya ditemani oleh navigator, tapi kali ini saya menjadi navigator. Menjadi navigator dan menjadi pemandu wisata sekaligus. Nah, itu ada, mungkin ada yang dikawal ini polisi. Wow, rombongan apa ini? Pejabat kah? Nah, biasalah pejabat kalau sedang memegang jabatan ya memang gayanya harus gaya pejabat ya. Jalan harus dikuasai ya. Yang punya negara begitu, kira-kira begitu ya. Semua harus minggir, mengalah rakyat itu. Rakyat memang selalu mengalah dalam banyak hal. Oke, kita sedang menuju ke arah Bandara Kertajati. Bandara Kertajati, Bandara Internasional Jawa Barat. Adanya di daerah Kertajati, Kabupaten Majalengka. Kabupaten Majalengka. Wilayah 3 Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Ini sebenarnya adalah daerah pertanian yang subur. Air juga cukup bagus ya. Ini bisa menjadi air baku untuk diolah menjadi air minum, air bersih. Pertanian juga lihat, wah sawahnya luas terbentang hijau. Sekarang ini baru tandur, lamun bahasa Sunda teh istilahnya tandur. Tandur tuh baru nanam. Awas, ada banyak peristiwa penyeberangan di sini. Desa Bodas. Ini sudah beda desa Bodas. Jadi ini airnya bagus nih. Jadi kalau kita lihat saluran irigasi, bukan saluran irigasi ya. Kalau irigasi mungkin yang kecil. Kalau ini saluran sungai ya. Daerah aliran sungainya itu das ada di atas, sehingga dimanapun kita bisa mengalirkan ke daerah dimana pesawahan ada di lokasi yang lebih bawah. Nah, kalau ini kebetulan ya tetap sawah ada di sebelah kanan, ada di daerah yang lebih rendah ya. Nah, lihat kiri kanan begitu suburnya ya. Luar biasa nih, Allah mencipta sekaligus bumi dalam tempo berapa tahun? Berapa sepertiga, sekitar 333 tahun ya. Sepertiga kali 6, sepertiga dari 2000 ya, sekitar 600-an tahun ya. 600-an tahun menciptakan untuk menciptakan tumbuh-tumbuhan dan segala macam yang bisa untuk menunjang kehidupan manusia. Jadi memang bumi ini diciptakan oleh Allah khusus untuk memberi kesempatan manusia berkebudayaan. Tentu berkebudayaan dengan ilmu ya. Ilmunya adalah Al-Quran. Oleh karena itu dalam setiap
masa Allah selalu menurunkan nabinya, utusannya Rasulullah secara periode, mulai dari zaman Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad ini meskipun sampai sekarang tidak ada nabi lagi dalam arti Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, tetapi pedomannya, petunjuknya, hudannya yaitu berupa Al-Quran, nah itu sudah dijamin otentifikasi, dijamin keasliannya. Namun pemahamannya belum tentu ya, karena memang disitulah terjadi proses pencolengan, disitulah terjadi proses kamuflase, disitulah terjadi proses pemutarbalikan segala macam ya, penyesatan oleh orang-orang kelompok yang tidak bertanggung jawab ya, katakanlah kita tegas saja, yaitu orang-orang Yahudi dan para pendukungnya ya, yang berusaha menyesatkan manusia agar tidak hidup sesuai dengan harapan Allah. Itulah kira-kira. Nah, saudara-saudara, kita masuk di Kabupaten Majalengka, sudah masuk ke daerah Kabupaten Majalengka. Jalannya berkelok-kelok dan kita lihat sungai. Lihat itu ada, mungkin bukan pintu irigasi ya, tapi jembatan. Oh ya, memang itu irigasi karena ada pencabangan. Saudara-saudara, ini dia. Katanya tadi ada banyak yang jual buah-buahan, kita belum menemukan. Tapi sepanjang jalan ini sungguh luar biasa pemandangannya ya. Bagaimana jalannya lurus, kemudian di kiri kanan banyak tumbuhan, banyak bentangan sawah sebagai jaminan suplai pangan bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jakarta ya. Masyarakat Jakarta suplainya ya, kalau nggak dari daerah wilayah 3 Banten ya mungkin dari Vietnam kali ya, atau dari Thailand. Harus impor beras atau itu negara agraris tapi beras aja harus impor. Itu namanya keterlaluan begitu. Apalagi impornya dari Jepang, negara yang Jepang itu kan negara yang penuh batu segala macam, tapi dengan keuletannya mereka bisa survive, mereka pertaniannya maju. Nah, ini tantangan buat generasi muda untuk tidak kalah oleh negara-negara seperti Hong Kong, Cina, Korea yang sumber daya alamnya sebenarnya ya sebenarnya mengagumkan. Mereka bisa hidup, apalagi sampai hidup berkemakmuran di negaranya, padahal negaranya itu ya miskin sumber daya alam, tetapi dengan keuletan, dengan kerja keras, dengan keyakinan, optimisme, dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang dikuasai oleh mereka, mereka mampu bahkan menjadi bangsa yang unggul. Sejarahnya sebenarnya Indonesia dengan Korea itu pada tahun 60-an itu Korea tidak lebih baik dari Indonesia. Bahkan kalau kita lihat cerita-cerita, saya dulu sering baca koran Berita Yuda, itu sering ditempel tuh di kamar tuh. Maklum lah, kan rumahnya itu dari gedek ya, dari gedek tuh dari bilik. Nah, supaya tidak masuk angin itu dilapisi koran. Nah, tiap tidur tuh kita selalu baca Indonesia tumbangkan Korea 7-2 itu PSSI, wah luar biasa. Sekarang jangan harap Indonesia bisa ngalahin Korea. Ya, keajaiban, sekali-kali terjadi memang keajaiban Indonesia bisa ngalahin Korea. Tapi mungkin dari 10 atau 20 pertemuan cuma sekali bisa mengalahkan Korea dalam hal sepak bola. Dalam hal yang lain ya sama saja ya. Kita memang harus banyak belajar, harus banyak bekerja keras, harus banyak terus meningkatkan kualitas diri ya. Kalau kualitas iman ya itu yang utama. Kualitas diri dalam hal hidup di tatanan internasional ya, kita juga harus terus meningkatkan daya saing kita. Nah, ini sudah di daerah mana ini ya, tapi kiri kanan masih daerah bentangan sawah yang sangat luas.